Halo semuanya, Sawadee Krab. Jawaban yang kita nanti-nantikan terkait dengan di manakah lokasi keberadaan handphone dari tiga tokoh utama dalam kasus Brigadir J. Yang pertama adalah handphonenya Brigadir J beserta nomornya, terus juga handphone dari Irjen Verdi Sambo beserta istri, serta dari para ADC yang berada di lokasi kejadian. Itu sudah dijawab oleh Ahmad Taufan Damanik, Ketua Komnas HAM, yang dikatakan di sini bahwa dari timnya itu masih belum menerima laporan tentang handphone tersebut dan alasannya saat ini sedang dilakukan analisa mendalam. Oke, bagi aku adalah sebuah hal yang cukup unik ya. Karena apa? Ini kan sudah hampir 1 bulan dan memang fungsinya dari Komnas HAM kan untuk mengawasi penyidikan. Kalau nggak diberikan data-datanya, di mana letak pengawasannya tersebut. Kemudian Ahmad Taufan Damanik juga menegaskan mengenai telepon semuanya itu nanti pada saat data-data yang diolah sudah kami terima, itu akan kami bandingkan dengan analisa tim independen kami. Nah, pada saat kata-kata diolah, ini adalah wawancara di Metro TV ya, itu kan menunjukkan bahwa bukan lagi data yang originalnya, realnya. Harusnya kalau mau membandingkan data yang dianalisa oleh tim penyidik, ya harus juga diminta adalah data originalnya yang akan dianalisa oleh tim independen dari Komnas HAM sendiri. Tetapi kalau yang diberikan adalah data hasil olahan, ya memang sudah diberitahu bahwa nanti tim kami bisa kok ngecek mana yang itu ada editan atau apa. Itu adalah bagian yang menurut aku janggal. Harusnya kalau memang untuk isu ini mengenai peristiwa handphone ya, isu handphone itu mau dibuat analisa secara independen, pengawasan, ya harusnya kan itu kayak collecting data aja teman-teman. Setelah collecting data yang selesai dari Polri, penyidik, ambil kemudian dipindahkan ke tim independen. Jadi semuanya itu sama-sama mengolah datanya masing-masing. Ibaratnya tuh kalau zaman kuliah ya, mungkin kalian dulu yang penelitian kayak membuat laporan SPSS gitu, collecting data. Satu orang sudah dapat datanya, kelar, pindahkan ke sini. Jadi nanti kan ada analisa bareng-bareng. Tetapi kalau masyarakat itu menilainya kalau semakin lama ini tidak diolah data oleh tim independen, dugaan nanti ada manipulasi ini dan itu, yang which is itu bukan hal yang salah juga. Sama juga seperti CCTV. Aku juga melihat dari Komnas HAM ini sekarang sangat berhati-hati yang menyampaikan data ini, makanya mereka tidak mau ujung-ujung nanti pada saat sudah terima data handphone tersebut langsung sampaikan ke media. Yang terjadi sama CCTV juga kan, CCTV kita ketahui ya, di awal-awal mengatakan yakin nih ada CCTV potongan, ada Brigadir J tiba, terus juga Irjen Verdi Sambo diisu mengenai kronologi, tetapi ternyata diralat kembali bahwa Irjen Verdi Sambo dari CCTV yang dimiliki itu tiba di Jakarta sehari sebelumnya. Which is kan itu ada pelajaran yang luar biasa. Harusnya secara logika ya Polri atau penyidik mengambil datanya, mengolahnya, setelah kelar, ya diambillah sama Komnas HAM. Nanti Komnas HAM ngasih ke tim independennya untuk dianalisa bersama-sama. Kan analisa juga butuh waktu, kita paham. Seminggu, 2 minggu, tergantung tingkat kesulitan masing-masing. Nanti udah selesai kan bisa dicocokin aja datanya. Kok ada yang salah, ada yang sama, ada yang tidak sama. Nah, bagian-bagian yang tidak sama ini akan coba dianalisa lebih mendalam. Kok bisa tidak sama? Itu baru letak di mana sainsnya, data ilmiahnya. Kalau begini kan ini ngebuat waktu lama sekali ya untuk nunggu kelar dulu semua. Kan menurut aku pada saat data-data itu diambil dari handphone, ya diambil aja pengolahannya, analisanya kan bisa nanti di bagian berikutnya lagi. So itu adalah hal yang unik pada saat aku tangkap mengenai handphone ini. Terus juga mengenai Ibu Putri yang sampai sekarang itu katanya masih trauma dan belum bisa dilakukan assessment atau penyidikan untuk psikologinya. Ini juga ada bagian yang unik ya, bahwa menurut beliau, menurut Ahmad Taufan Damanik, menurut tim psikolog memang Ibu P masih sangat trauma sambil pegang hidung. Dalam dunia psikologi, kalau ada orang biasanya sambil megang hidung itu adalah indikasi kebohongan. Biasanya sih seperti itu. Tetapi itu kan subjektif. Orang juga bisa menilai, kita punya pandangan masing-masing. Nah, mudah-mudahan nggak ada lagi hambatan-hambatan psikologis ya. Karena dari Kapolri dan juga Presiden sudah sangat tegas mengatakan seperti itu. Nah, kita bahas adalah sekarang dari Patra MZ. Ini adalah tim kuasa hukum dari istri mantan Kadif Propam ya. Patra MZ ini cukup berapi-api ya, dan cukup ekspresif pada saat menyampaikan data perdebatan juga di media massa. Salah satu statementnya adalah begini. Ini adalah yang pasal yang sedang dia perjuangkan adalah mengenai dugaan pelecehan seksual yang terjadi ke kliennya ya, bahwa kalau seorang istri jenderal saja melaporkan pelecehan seksual tidak ditangani dengan serius, apa kabar dengan istri orang-orang kecil di luar sana?
Ini aku berusaha melihat kayak logikanya, ya betul, secara logika ini adalah benar. Tapi kalau dibilang melaporkan pelecehan seksual tidak ditangani dengan serius, menurut aku tidak ya. Sangat serius sekali. Misalnya pada saat aku juga ada pertanyaan yang cukup menggelitik pada saat melaporkan pelecehan seksual. Si Hotman Paris itu tanya gini, kenapa pada saat laporan dugaan pelecehan seksual, Ibu P bisa datang, tapi saat pemeriksaan laporan yang lawannya, yaitu adalah pembunuhan, kenapa tidak bisa? Nah, alasannya dari Pak Ramzan mengatakan bahwa, lah itu kan hanya verifikasi aja, hanya yes or no question aja, tetapi kan walaupun hanya yes or no question, tetap kan datang memberikan keterangan. Begitupun juga sama kok. Nanti kalau seandainya dilakukan pemeriksaan untuk assessment, misalnya kayak psikologi deh yang sekarang kita tunggu-tunggu, ataupun juga untuk pelaporan dari dugaan pembunuhan ini juga, ya bisa aja dibuat pertanyaan yang simple yes or no question juga. Itu hanya bagaimana cara kita mengolah pertanyaan aja. Semua pertanyaan itu bisa kok dibuat yes or no question, atau bisa dibuat penjelasannya, tergantung dari kebutuhan dan juga kemauan dari para penyidiknya gitu. Terus juga dikatakan di sini bahwa Pak Ramzan, yang namanya pelecehan seksual itu ada undang-undang khusus hak asasi manusia. Betul sekali, ini bermainnya sangat aman sekali, bahwa korban itu selalu berkali-kali aku analisa, Pak Ramzan berbicara di banyak media massa, orang yang terkena pelecehan seksual itu sudah dihakimi berkali-kali, mulai dari keluarga yang tidak percaya, masyarakat yang nggak percaya, mereka tuh sudah punya beban yang luar biasa. Aku setuju sekali, itu adalah bagian yang memang nggak bisa kita pungkiri. Kemudian bahwa kasus pelecehan seksual itu adalah sulit pembuktiannya, makanya dalam dunia hukum kan memang harus dibutuhkan dua alat bukti yang kuat untuk menunjang itu adalah fakta. Nah, kalau dari keterangan pengacaranya dari mantan Kadif Propam maksudku, itu dikatakan bahwa ya kalau sudah ada keterangan dari korban, ditambah satu lagi alat bukti itu sudah sangat cukup. Memang betul sekali ya, tetapi kan alat bukti lainnya apa? Yang selama ini aku tangkap Pak Ramzan katanya ingin menggunakan adalah psikologi forensik. Psikolog lah boleh dibilang. Nah, aku juga tangkap dari tim kuasa hukum Brigadir J mengatakan bahwa kalau psikolog forensik itu tidak bisa menentukan siapa pelakunya. Dia hanya menentukan adalah efek atau sesuatu hal psikologis setelah terjadi. Dan apakah kejadian tersebut adalah mengindikasikan ke pelakunya, kan? Nggak juga. Bagian ini adalah aku yang setuju juga, karena ya walaupun misalkan secara bahasa simpelnya, Ibu P memang benar secara psikologi forensik mengalami guncangan, mengalami tekanan, mengalami A, B, C, dan D, itu kan secara psikologi bisa dijadikan surat ya, hasil nanti itu di alat buktinya. Tetapi kan apakah itu mengindikasikan bahwa itu dilakukan oleh Brigadir J? Itu dari mana keterangannya? Kan nggak bisa juga. Kalau memang ya bisa rilainya adalah keterangan, alat bukti yang lain adalah keterangan dari korban. Tapi kan kasus ini tuh secara psikologi forensik juga mengatakan beberapa ya psikolog forensik mengatakan biasanya kalau orang yang mau melakukan pelecehan seksual tuh biasanya dilakukan oleh orang yang lebih biasanya orang yang lebih rendah secara ekonomi, secara jabatan, tidak terjadi kepada orang yang memiliki jabatan lebih tinggi atau ekonomi lebih tinggi pada umumnya. Itu pun juga kalau kita bahas data-data menggunakan psikolog forensik. Dari itu aja ada saling perlawanan. Nah, kemudian aku lihat juga ada beberapa keterangan, misalnya adalah mengenai otopsi sekarang, teman-teman. Nah, otopsi dari Ahmad Taufan Damanik mengatakan, kami minta keterangan dan bukti dari keluarga Brigadir J, itu adalah bagian yang pertama. Kedua, mereka juga sudah meminta keterangan dari dokter yang melakukan otopsi, itu yang kedua. Yang ketiga, dia juga melakukan analisa dengan dokter independen yang mereka miliki, adalah dokter forensik ya. Dan ternyata semuanya ada beberapa keterangan yang berbeda. Makanya itu menjadi alasan kenapa otopsi pertama itu tidak diumumkan sembari menanti otopsi yang kedua agar lebih komprehensif, saling melengkapi. Nah, ini adalah bagian yang aku pikir kenapa nggak make sense seperti kalau otopsi kan pengambilan datanya sudah selesai nih, sekarang analisanya. Kenapa juga sama handphone tadi yang Pak Ahmad Taufan Damanik katakan yang alasannya sampai lebih hampir 1 bulan ini belum didapatkan laporannya. Kenapa nggak HP itu semuanya sudah diambil datanya, collecting data dari penyidik, ya sekarang diberikan ke tim independen
independen dari Komnas HAM, sama-sama mengolah datanya, menganalisa bareng-bareng. Karena namanya collecting data itu bisa kelar dalam mungkin beberapa hari saja. Kenapa itu juga tidak dilakukan gitu? Nah, ini adalah sesuatu hal yang juga cukup unik ya bagi aku. Kenapa logika berpikirnya nggak seperti itu aja, langsung biar efisien kan, nggak menunggu-nunggu waktu. Misalkan kalau nanti kita sudah dapat HP dari semua orang tersebut ya, tokoh-tokoh utama dari kasus ini, itu nanti pas dilakukan klarifikasi, dianalisa dengan tim lainnya, itu butuh waktu lagi, berapa minggu lagi. Kan akan mengulur-ulur waktu teman-teman. Semakin lama kasus ini tidak terpecahkan, akan semakin ruwet lah. Nah, kemudian juga dikatakan mengenai Bribka Riki. Bribka Riki adalah salah satu dari 3 ADC yang di lokasi kejadian. Dia katanya adalah mendengar jeritan, dia keluar dan lihat Joshua mengacungkan senjata. Dan Baradae dia adalah yang menembaknya. Nah, karena di menit-menit yang setengah 5 ke atas lah, sampai jam 5 itu kan kita udah nggak ada lagi CCTV kan. Itu kan adalah lokasi yang berada di rumah dinasnya, yang CCTV-nya dibilang adalah rusak. Makanya semuanya pada rely pada keterangan dari saksi. Dan itu nggak bisa, kalau dibandingkan menurut beberapa analisa di sini, keterangan saksi itu nggak cukup kuat teman-teman. Apalagi Kapolri kan sudah mengatakan harus dengan sains, bukti ilmiah. Jadi keterangan saksi itu nggak cukup kuat banget, harus dibuktikan dengan ya misalnya dengan data otopsi, misalnya kayak DNA ditemukan di sana, ya berarti itu siapa itu kalau DNA-nya di situ, terus juga dengan hal-hal lainnya, balistik dan sebagainya. So ini adalah bagian sekarang yang kalau menurut Pak Adrianus Meliala, kriminolog UI, bahwa big picture kasus itu sudah terlihat. Uji balistik itu cuma bagian kecil dari teka-teki ini. Kemudian juga ini adalah bagian yang disebutnya adalah istilahnya beyond reasonable doubt gitu ya. Keraguan-raguan, doubt gitu. Di atas segala keraguan itu, kalau bukan dia lantas siapa? Dari jalan ceritanya, kalau bukan dia lantas siapa lagi? Ini keyakinan yang harus, kalau menurut aku, dimiliki oleh seorang hakim. Jadi ini harus ada keberanian juga gitu. Ada logika-logika yang harus berani diambil dari tim penyidik, tidak hanya mengandalkan alat-alat bukti saja. Kalau memang itu sudah make sense banget, dalam hukum pun juga ada seperti ini. Nah, ini adalah pasal-pasal yang sedang dilakukan analisa lebih mendalam, terutama di bagian yang sangat krusial, 20 menit sebelum terjadinya penembakan, apakah benar ada terjadi pelecehan atau perselingkuhan yang ketahuan, apakah benar ada aksi saling tembak atau ditembaki, atau juga penganiayaan. Ini adalah isu-isu yang bisa dipecahkan dengan dokter forensik, terus juga balistik, terus juga dengan data-data kalau ada CCTV. Mudah-mudahan ada, tapi kayaknya agak sulit ya. Tapi kan ada data handphone juga, bisa dilihat juga nanti dari situ. Oke, itu yang bisa aku update untuk video kali ini. Semoga ini bisa melatih logika berpikir kita. Kita terus kawal kasus ini hingga nanti tahap final. Sebenarnya apa yang terjadi ke Brigadir Joshua? Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.